Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk seluruh keluarga besar Toton Group dan rekan dimanapun berada. Berikut ini adalah konten bincang-bincang kesaksian buah hasil dari revolusi mental ala Toton. Tentunya berkat dukungan, arahan, dan topangan dari Bapak Pimpinan dan seluruh keluarga besar Toton Group. Semua yang tidak bisa menjadi bisa dilakukan asalkan ada kemauan untuk belajar dan berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Dengan melihat video dan mendengarkan rekaman dari Pak Pimpro Supri yang sekarang memiliki jiwa yang lebih berkarakter, berwibawa, dan banyak kemajuan, banyak memberikan motivasi kepada rekan-rekan kita yang mau berubah dan mengambil makna dari revolusi mental ala Toton, seperti rekan-rekan kita yang akan kita saksikan dalam konten berikut ini. Semoga konten berikut ini bisa bermanfaat dan memberikan motivasi kepada kita semua. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi Bapak Ibu, juga selamat pagi buat kita semua rekan-rekan yang sedang ada di rumah beristirahat. Pagi ini bincang-bincang bersama kami berempat. Saya Bas 011277 bersama ketiga adik-adik yang saya kasihi, adik-adik yang sudah terlahir kembali dan sudah terupgrade. Untuk adik saya yang sebelah pojok ini, saya Elinda Octavilia Embun 211088. Kalau saya SJQ 160783. Kalau saya Ransata Kurnia 180994. bincang-bincang pagi kami ini terinspirasi atas dasar rekaman tadi ya di FN ya adik-adik ya. Di FN tadi rekaman kalian itu diskusi di kantor Akdi ya tadi ya sore Ya, betul, tadi ya. Bude. Terus saat aku dengerin FN kalian terkesima, artinya terkesima gini, bahasa yang kalian keluarkan itu mantap banget gitu loh, mantap banget artinya kayak nggak percaya kalian itu mampu. Tapi pas saya dengerin lagi ya ternyata memang suara kalian gitu ya. Memang di antara semuanya mungkin sudah mengetahui ya kalau kalian inilah contoh karakter-karakter yang terlahir dan tumbuh atas revolusi mental dari NHP dan Toton Group. Terlebih dari Bapak Pimpinan dan sekaligus pembina buat kita semua ya, yang selalu mengarahkan untuk kita bisa menjadi sesuatu yang tadinya kita tidak bisa tapi bisa, menjadi sesuatu yang nggak mungkin menjadi mungkin. Jadi kalian ini saya rasa contoh lah, contoh untuk semuanya, contoh untuk yang lain, karena memang benar saya mengenal kalian sudah lama ya dibanding karyawan yang lain mungkin. Dari contoh lahirnya karakter kalian yang berbeda, yang tadinya seperti L ya, setahu Bas kamu itu hanya seorang Sri Kandi yang tadinya hanya pelayan gitu ya. Pas di saat saya kembali lagi di NHP ini, saya melihat banyak perubahan di sisi L ya. Artinya bukan dari sosok Sri Kandi yang mampu menjadi MC saja, tapi dari cara pembawaan, cara berbicara gitu kan. Pokoknya sudah lebih membawa ke arah yang lebih baik lah ya. Juga SJQ yang tadinya sosok adik saya juga ya, Sri Kandi kan, awalnya kamu Sri Kandi juga kan SJQ. Yoi. Akhirnya karena didikan dan arahan Bapak Pembina kita yang selalu ingin menopang kita ke arah yang lebih baik, SJQ sekarang udah bisa jadi bartender ya, Bartender, kasir, dan kemarin koordinator. mantap
mantap. Begitu juga sama adik saya Rani. Adik Rani ini saya kenal sudah lama. Kebetulan bundanya Rani ini teman saya lama. Jadi di saat Rani kecil, saya mengikuti pertumbuhan Rani. Rani ini sosok anak yang manja, yang benar-benar manja, bukan manja doang. Jadi semua hanya tergantung sama orang tua, semua harus dilayani sama orang tua. Tapi di saat saya datang lagi di NHP, saya melihat Rani ini kayak sosok yang beda, bukan Rani gitu, kayak beda orang gitu. Tapi ya tetap Rani, tapi artinya Rani yang dulu telah berubah menjadi RSK yang sekarang, yang sudah terdidik, terarah, terupgrade dengan lahirnya revolusi mental. Oke, kalau boleh saya mau minta kesaksian dari adik-adik semua. Seperti apa yang menggerakkan kalian itu bisa menjadi seperti sekarang? Saya mulai dari El dulu, silakan El. Baik. Kalau dulu memang saya kalau untuk naik panggung saya takut, saya malu, Gugup gitu ya. gemeteran lah gitu. Saya tidak pernah mau kalau naik panggung. Jadi waktu itu Bapak pimpinan bilang, kita habis ngebesuk ke rumah kakak kami, saya di Istana 2425 bersama teman-teman staf menonton konten. Di situ isinya membesuk Kak Ami, ceritanya Kak Ami dengan anak kami itu benar-benar seperti kisah saya dan almarhum mama saya. Dan mama saya kebenaran baru meninggal saat itu. Setelah itu Bapak mengasih arahan pencerahan hidup dan nasihat, dan itu membuat saya berdamai dengan diri saya sendiri. Setelah itu saya sudah tidak takut untuk naik panggung. Artinya arahan dan nasihat Bapak itu kena ke hati kamu, ke relung Iya, hati gitu ya, benar, kena Mas, ya, ketembak ke relung hati ya. Jadi kamu itu tersentuh dan menjadi ingin berubah gitu ya, untuk lebih membuka hati, berdamai dengan diri gitu ya, El. Benar, Mas. Oke, terima kasih El untuk kesaksiannya. Sekarang aku minta kesaksian dari Jenny, silakan. Ya, aku bisa berubah menjadi SJP yang sekarang itu karena pertama berdamai dengan diri sendiri dulu, yang pernah terpakai yang pertama Januari ya 2021. Saya dirabalah hati saya Bapak pimpinan mengenai soal anak dan penyesalan saya yang dahulu. Saya ungkapkan semua, akhirnya Bapak tahulah itu yang mungkin yang menghambat saya dalam bekerja, kurang membuka hati. Dan dari situ saya keluarkan unek-unek saya semua ke Bapak. Dan saya merasakan seperti Pak Pimpo rasakan dulu lah. Saya merasa plong, lega, kayak beban saya yang di pundak saya lepas gitu. Dan dari situ saya mulai mengikuti semua arahan Bapak yang Bapak berikan kepada saya, dan yang merupakan tantangan lah buat saya bilang ke Bapak supaya itu merupakan pacuan lah untuk saya ke depannya, dan membuktikan ke Bapak kalau saya udah membuka hati, berdamai dengan diri sendiri. Dari situ saya bisa menerima semua pekerjaan apapun itu yang Bapak dikenakan. Oke, terima kasih untuk kesaksiannya Bang Jenny. Jadi artinya apapun yang awalnya kita tidak mampu, tapi di saat kita sudah bisa membuka diri, membuka hati, semua itu akan nggak sulit lagi gitu ya, akan mudah gitu ya, terlihat akan mudah kita jalani. Jadi dasarnya memang kita harus membuka hati dulu agar semuanya bisa tercurahkan ya dengan arah yang lebih ringan gitu ya. Oke, makasih untuk kesaksian SJQ. Balik kasih.
Sekarang ke anak saya, jangan adik ya, lebih ke anak saya. Kesaksian dari RSK, silakan RSK. Kalau kesaksian dari RSK, aduh panjang banget ya Bude ya. Ya, jangan panjang-panjang juga, nanti kita Iya. nggak pulang-pulang. Ini kan kita bincang-bincang santai ya, artinya Makanya ya. itu dia, makanya aku mau membagikan pengalaman aku kurang lebihnya lah ya kan, kurang lebihnya. Aku di sini ini, di NHP ini sebenarnya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Gitu. Yang kerja di sini adalah bundaku, aku ikut bundaku di sini. 2020 aku tinggal di sini, tinggal di rumah kreasi ini, yang dimana sekarang udah jadi rumahku sendiri. Terus ikut mamaku karena mamaku, bundaku karena di kantin kan, di kantin. Jam malam aku ikut. Nah, pada bulan Ramadan itu aku inget banget om aku ini sebulan penuh, sebulan sampai dari awal puasa sampai takbiran, sampai lebaran di sini, tidur di sini, buka puasa di sini, sahur di sini. Walaupun ya om aku kan beragama lain ya dari kita, bukan beragama Islam, tapi om aku tuh sangat benar-benar sangat apa ya, menghargai banget gitu kan. Akhirnya pada waktu itu aku tidur lah di kamar Tuhan. Aku sebenarnya nggak pernah yang namanya kalau ada yang kumpul-kumpul gitu, nggak pernah ikut nimbrung gitu kan, nggak pernah ikut mau ngumpul gitu, mau beradaptasi gitu. Aku tuh selalu di kamar gitu, karena aku tuh orangnya kalau nggak kenal ya aku nggak mau bergabung gitu. Bukan yang nggak mau bergabung, kenapa kan agak segan gitu kan, masa ya kita tiba-tiba bergabung kayak gitu, agak malu, agak takut awalnya kan. Akhirnya pada waktu itu om aku ini ngelihat bundaku ini angkat-angkat piring masak, dan om aku negor bundaku kan, buat apa, untuk capek-capek kan punya anak gadis, punya juga anak cowok di sini, panggil mereka masih muda, masih bisa ya, masih kuat lah kan gitu kan bahasanya. Akhirnya aku dipanggil dan aku disuruh masak. Pada saat itu aku bingung, masak apa ya ini kan. Ya sekarang ya seperti Bu Ade bilang, aku orang tipe kali yang manja, tapi aku keras kepala gitu. Sama bundaku juga aku sebenarnya nggak terlalu nurut-nurut banget. Nah, tapi dengan omongan dengan omongan om aku ini, aku langsung sigap, iya om, siap om gitu kan. Akhirnya aku masaklah di situ. Sebenarnya aku tuh nggak tahu yang namanya bumbu-bumbu masak kayak kencur, terus ketumbar gitu, aku nggak tahu. Yang aku tahu cuma cabai, bawang putih, itu wajar lah kan, pasti kita bakalan tahu. Dan masak paling juga masak indomie, masak telur dadar gitu doang. Aku ditantang lah untuk masak. Ya aku serius banget sih. Dengar ya. Aku tiba-tiba disuruh masak rendang gitu. Sekarang zaman teknologi kan, zamannya udah wow gitu, udah modern lah. Suka ada bumbu jadilah di pasar ya kan. Tapi kita pun juga pasti gimana nih supaya bumbu jadi ini nih jadi enak masakan kita, pasti kita ada penambahan bahan makanan yang penyedap rasanya itu kan. Akhirnya ya udahlah, sesuai ketakaran aku aja, sesuai cara ngambil aku, mau garam mau apa segala macam sesuai aja langsung. Tiba-tiba di situ aku berhasil menjalankan tantangan yang dari om aku ini ya kan. Sedikit cerita sosok om aku ini kan. Om aku ini orangnya bener-bener banget luar biasanya. Karena beliau ini selalu ada di saat aku mau lagi ada masalah, mau aku lagi susah, beliau itu selalu ada sama aku. Aku dikuliahin, aku pernah ngecewain karena putus kuliah, tapi om aku ini selalu ngedukung aku terus, apapun yang terbaik buat aku ini ngedukung. Sampai akhirnya aku sama mamaku ini pergilah dari sini kan, pergi dari Hunter,
Terus karena aku ingat pesan dari om aku ini, selalu terbuka, apapun itu selalu terbuka. Kalau emang om aku nggak bisa ngatasin, setidaknya di pikiran aku ini sudah ngeplong. Nah, satu juga kalimat yang selalu aku ingat, yang selalu aku ingat, benar-benar aku ingat, itu adalah om aku ini pernah bilang, jangan takut. Kalau kamu semakin takut, ketakutan kamu inilah yang semakin menghantui kamu. Jadinya kamu udah nggak bisa berbuat apa-apa karena kamu pada awalnya ini takut. Kamu mau bergerak ke depan takut, nggak pede, ya kan? Nah, apapun yang kita pikirkan ini bakalan terjadi gitu. Akhirnya aku buang semuanya. Berarti RSK pernah ada di posisi itu ya, merasa pernah down, banget. merasa takut ya, kamu pernah Nah, ya banget. gitu. Sama kayak Kak Elinda. Nggak pernah yang namanya naik ke panggung gitu, nggak pernah. Terus mimpin doa, mau mimpin doa makan itu nggak pernah. Tapi sama om aku inilah aku jadi bisa mau naik ke atas panggung, aku jadi nggak takut. Mimpin doa, makan depan semua orang, sebenarnya bukan depan semua, awalnya depan untuk beberapa orang lah ya, 20 orang gitu. Kesininya udah ke semuanya gitu, ke semuanya. Jadi udah ngerasa nggak takut lah. Toh juga kan kita di sini keluarga, ya aku mikirnya kayak gitu, kita di sini keluarga. Ya udah, sesama keluarga ya ngapain kita harus takut, ngapain harus malu, ya kan? Ya, betul. Kayak gitu. Jadi itulah kata-kata itu yang selalu aku ingat. Semakin kita takut, semakin ketakutan itulah yang menghantui kita. Nah, terus dari situ, dari pertama kali aku belajar masak rendang itu, sampai sekarang usaha kantin, dan insya Allah juga lagi menuju untuk buka catering, RSK Catering, dan alhamdulillah bukannya menuju, udah terrealisasi, udah terrealisasi. Kan kamu punya catering kan. Betul Bu Dena, disitulah awal aku punya catering awalnya, yaitu dukungan om. Oke, kasih untuk kesaksian RSK. Nantinya gini, di saat kita merasa down gitu ya, tapi kita menemukan seseorang yang bisa mengarahkan gitu dengan bahasanya yang kena di hati, maka dengan sendirinya kita bisa bergerak gitu ya, Betul. menjadi support kekuatan gitu ya, buat walaupun kita, keras gitu kan. Keras itu bukan berarti marah. Aku nggak pernah menganggap om aku ini marah, karena memang bahasanya itu, suaranya itu emang keras. Emang udah dari sananya om aku ini orangnya keras, tapi dengan suara kerasnya ini yang bisa ngebuat aku sekarang ya jadi orang. Sekarang kalau dipikir-pikir, aku umur sekarang udah 27 tahun, 28, mau menuju 28 tahun. Teman-teman aku banyak yang udah 27 tahun ini, udah banyak yang ada punya rumah, ada yang udah menikah, ada yang ini. Sedangkan aku udah terlambat lah untuk seperti kayak teman-teman aku yang sekarang gitu, udah terlambat. Kalau untuk pacaran, aku udah komitmen sama diri aku sendiri dan sama om aku. Aku nggak mau yang namanya pacaran dulu karena takut mengganggu stabilitas kerja. Tapi kalau aku udah siap, ya aku bakalan bilang sama om aku, dan aku bakalan mengenali sosok pria itu ke om aku gitu. Biar gimana pun kan aku selalu nurut apa yang dibilangin sama om aku, karena itu yang terbaik buat aku. Buktinya kalau aku nggak nurut, aku nggak mungkin bisa jadi kayak sekarang gitu Bu. Oke, makasih Erika. Jadi intinya itu untuk saat ini RSK itu lebih memfokuskan untuk membentuk diri RSK dulu ya, Iya, untuk betul, Bu. menjadi punya sesuatu yang bisa dibanggakan, ditunjukkan gitu kan. Artinya pegangan lah untuk kedepannya. Dan RSK ini artinya sekarang ini seperti terlahir kembali ya. Betul. Tidak mau seperti dulu, stuck di keadaan dulu. Oke, yang disebut Om Baho sama RSK ini, dia adalah Bapak Pimpinan NAP, Bapak Rudolf Newarho. Bapak ini juga termasuk Bapak pimpinan saya, karena kita semua karyawan NHP ya. Tapi tidak di situ aja loh prestasi kalian loh. Kebetulan waktu kemarin di saat Pak Minton resepsi pernikahan,
itu kan acara memang pure dari kita semua kan. Iya, betul. Kita yang andil semua kan, tidak melibatkan orang lain loh. Nggak lewat iho, kayaknya aku lihat nggak ada ihonya kan. Nggak ada. Dari mulai resepsionis itu adik kita Rosi ya kan, sama Shirley kan yang jaga tamu. Terus ke atas dari mengiringi pengantin ya kan, itu dilakukan sama SJQ dengan timnya ya kan, dengan timnya Ira dengan Mesia ya. Padahal basicnya itu kalian tidak ada ya, ini ya Jen ya. Terus Nggak pernah sanggar ya. nggak ini kan, pernah ya. Memang hobi nari. Oh gitu. Oh iya, Sekarang jadi udah hobi bisa nari sanggar. gitu ya. Terus Amin. kesana sedikit dapat di L ya, Bun ini aku lihat di situ kalian itu menjadi artis ya, Iya. ya kan, menjadi artisnya. Terus sebelum artis itu kan ada yang MC tuh, pembawa acara itu juga ya memang orang kita kan dari Toton Group, Bu Heni dengan Pak Dani, Pak Ustadz Dani ya kan, memang andilnya itu memang keluarga Toton semua. Ya, suatu kebanggaan ya. Basic kita padahal tidak ada di situ, tapi acara itu berlangsung dengan bagus ya kan, seperti terkonsep seperti apa, orang-orang yang memang udah mampu ya kan di tempatnya gitu. Padahal padahal itu kan bukan bidang kita kan, bukan basicnya, tapi ternyata mampu. Karena apa? Karena di balik semua itu kita mendapatkan kekuatan kan, support dari sosok Bapak Nebaho, Bapak pimpinan kita ya kan. Bapak itu tidak pernah, untuk gambaran saya, Bapak itu tidak pernah mengecilkan kita semua sebagai karyawan. Bapak itu mau kita maju, dan Bapak itu selalu memberikan kepercayaan sama kita di saat dia udah yakin kita bisa. Terus kita dikasih arahan-arahan itu, memang kayaknya nggak ada yang salah, arahan dia tepat semua kan. Jadinya kita juga kayak punya kekuatan sendiri kan, kita bisa walaupun kita bukan bidangnya, bukan skillnya, akhirnya punya kekuatan, bisa kok kita, ya udah bismillah ya kan. Makanya di saat resepsi itu kebetulan 2 hari kemudian itu Pak Pinton dengan istrinya itu pertemuan dengan kami orang-orang Poktan di gedung di kampus. Nah itu saya hadir di situ, saya jadi hostnya juga. Jadi di situ semua mengakui kalau kita itu sukses di acara itu ya, sukses di acara itu. Ada juga kesaksian dari anggota-anggotanya semua, dari yang datang, pesertanya yang datang, dan termasuk dari pengantin kedua mempelainya. Mereka itu memberikan apresiasi yang bagus loh, buat L, buat SJQ, juga buat catering RSK. Ditanya gimana masakannya, enak kok masakannya, di mulut itu kena gitu kan. Untuk rasa juga, untuk penampilannya memang layak lah gitu ya. Terus apresiasi pengantin nih yang aku dengar ya dan aku saksikan sendiri, untuk Jenny itu dianggap sama pengantinnya itu, kedua mempelainya, kalau kamu itu benar-benar terlatih loh, memang udah terbiasa mengirim pengantin, padahal kan enggak kan, memang baru hari itu aja kan. Pengiring pengantin aku sebelumnya udah pernah nari-nari di gedung. Oh gitu, udah pernah ya? Udah Udah 10 pernah kali ya? lebih yang pernah Oh saya gitu. ungkapkan di lantai 3 itu kan. Ya mungkin, tapi dengan bedanya kalau yang sebelumnya saya kan diajari narinya, ada gurunya. Kalau yang kemarin di acara resepsi Paraman Minton itu saya mencari gerakan sendiri, ngambil dari searching YouTube, yang mana yang bagus, yang mana yang enggak, ya kita pilah-pilah lah sesuai dengan lagunya. Berarti itu nggak ada yang guru ya, yang latih gitu, nggak ada ya? Itu langsung kamu bikin sendiri, Ya, bikin kamu sendiri. yang tata Langsung gitu kan, gerakannya tata gitu kan, gerakan. dengan tim itu. Ya. Salut deh buat Jenny. Asik. Terus buat L juga aku lihat L itu tampil dengan apa ya, penuh keyakinan ya, artinya, tapi bukan keyakinannya sombong ya, artinya L itu saya lihat tampil good buat L.
Monggo kesaksiannya El. Di saat jadi MC, saat jadi penyanyi kemarin, bintang penyanyi malah. Ya. Jadi waktu saya dikasih tahu sama bapak kalau saya dan Kalia, Bun dan Kalia artisnya ya, artis penyanyi di acara badminton, memang itu di dalam diri aku kayaknya punya tantangan tersendiri. Begitu. Oke. Ya, punya tantangan tersendiri dan udah nggak takut lagi pastinya kan Bude. Padahal itu pertama kali aku menyanyi di acara, Oh iya, pertama kali ya. pertama El? kali aku di acara wedding itu menyanyi. Oh iya, tapi sukses ya El ya. Good, Amin. good. Karena bapak juga selalu mengajarkan Bismillah. Iya. Dan itu juga aku pertama kali nyanyi bahasa lagu barat. Tapi good. Lagu Aku barat. dengarnya vokalnya ya basicnya karena El mampu lah ya. Artinya kalau Nah. tidak ada kemampuan juga, tapi kan kemampuan itu karena diasah terus ya, diasah terus ya El ya. Selama ini kan El sekolah Iya. ya kan. Nah, Terus juga ditopang sama abang-abang MC ya kan. Artinya El jadi ini bukan karena El berdiri sendiri, tapi ada di belakang orang-orang yang menopang El ya kan, biar bisa menjadi seperti El sekarang. Terus untuk RSK juga apresiasinya, pengantin itu bilang masakannya enak, buat tampilannya, buat rasanya itu nggak mengecewakan. Jadi bukan, walaupun baru catering RSK ini, tapi dari penampilan dan rasa itu nggak kaleng-kaleng. Kalau istilah zaman sekarang nggak kaleng-kaleng itu RSK top margot top. Oke, kesaksiannya RSK saat ya tadi jadi dulu Bas, aku juga pengen bilang, aku kan disekolahin sama bapak. Oh, Di gitu. sekolahin vokal sama bapak pimpinan di Amangboru Oscar Simbolon. Aku di sekolahin vokal sama bapak pimpinan seminggu 2 kali. Iya, dari nggak bisa nyanyi makanya bersyukur banget ya. bersyukur banget. Bersyukur banget kita Banget punya banget, Bapak bersyukur pimpinan banget. yang seperti Yang Bapak selalu ya, support, yang selalu selalu. mengayomi Iya. kita, support, mengarahkan untuk kita tumbuh lebih baik lagi Iya. ke depan. Dan selalu sabar Iya. sama kita. Gitu. Silakan RSK kesaksian untuk catering RSK. RSK Showtime. Kalau untuk catering sih aku udah ke 4. Keempat kali ya. Nah, Yang pertama ada acara di rumah kreasi waktu itu. Waktu itu posisi itu pertama kali Om Baho lagi ke Solo yang sama Ambon kan, sama Kalinda. Itu aku bener-bener sendiri. Tiba-tiba ditelepon, ada yang mau datang mengisi acara di sini. Nah, terus tiba-tiba Om Baho ini coba tanya, untuk makanan udah ada belum? Kalau misalkan belum ada, ya bolehlah tawar-tawar cateringmu kata gitu. Awalnya itu aku bingung kan, maksudnya gini loh, om aku lagi keadaan jauh. Duh, aku bisa nggak ya ngatur semuanya gitu? Bisa nggak ya? Terus aku tanya, untuk berapa? Ya kan? Tanya itu orang untuk 100 box gitu kan. Aku bilang kan, aduh nih gimana nih? Aku belum bener-bener belum boxnya aku belum ada, semuanya tuh aku belum ada, kartu nama belum ada, semua belum ada. Ternyata di balik itu Om Baho ini udah menyiapkan semuanya, dari mulai boxnya, dari mulai kartu nama itu udah siapin semuanya. Dan aku langsung ampun, sampai ngedukung banget gitu kan, sampai ya itu pertama kali aku catering. Nah yang kedua kalinya acara yang kita rapat waktu bareng sama Pak Vicente sama Om Ajis, yang kita di lantai 2 gedung ballroom ya. KSJQ nggak datang ya? Ya. aku datang. Ya. Aku Iya. datang dan aku Ibu juga datang. rasain makanan RSK. Dan itu yang kedua. Dan yang ketiga juga itu yang paling banyak, Bu. Acara badminton juga, acara PBB juga. Itu 350 box. Oh, wow. Itu 350 box. Itu benar-benar super duper banyak, paling banyak. Dan itu akhirnya terus yang keempat yang kemarin acara wedding. Acara weddingnya badminton. Awalnya badminton nelfon aku, terserah deh mau lauk apa, mainkan. Aku
butuh 300 box. Nah, aku itu nggak jauh dari saran Om Bawang. Kira-kira Selalu minta arahan gitu. selalu ya. minta arahan. Selalu Om nih kira-kira lauknya apa ya Om? Ininya ya udah oke ini aja, tambahan sayurnya ini, terus sama ini. Aku tuh nggak pokoknya catering aku yang selama kemarin aku keluarin itu saran lauknya saran dari om aku sendiri gitu. Makanya itulah Omo ya. Saya itulah sosok the best Omo ya. banget pokoknya. Sampai ke menu pun kamu diarahkan Iya, gitu sampai ya. ke menu pun aku diarahin, beneran banget, udah super ganteng, pokoknya the best banget, nggak ada yang punya. Aku yakin tuh di sini tuh nggak ada. Aku yakin teman-teman aku tuh nggak pernah punya om yang kayak begini gitu, yang bener-bener sampai dari kotaknya aja. Aku dari awal catering ini nggak pernah yang namanya tuh beli Berarti kotaknya. RSK alhamdulillah banget dong punya Iya. sosok om seperti Banget. Bapak ya kan. banget. Tapi RSK tertinggal nih. Apa? Satu lagi catering kamu. Waktu ultanya mama aku kan Oh cateringnya iya, RSK juga. berarti udah yang kelima. Udah kelima, ini kamu ketinggalan nih. Aku masih ingat itu. Tanggal 20 Desember waktu Aku kemarin. ingat karena di posisi itulah aku terharu ya, artinya terharu gini. Ya di saat mamaku ulang tahun, aku itu kan kebetulan juga waktu awal aku masuk, bapak kan kirim konten-konten terus, itu aku tonton, aku lihat ya karena aku pakai hati gitu ya melihatnya konten-konten bapak ini, dan bapak pun membuat ini dengan Toton Group itu dengan hati, dengan tujuan pakai hati dan dibuat pakai hati. Jadi dari hati jatuh ke hati, ya kan, kena di hati. Jadi pas aku nonton konten ulang tahunnya Bang Waren itu, yang belum pernah ngucapin Mawar itu, aku nangis. Artinya gini, akhirnya di saat aku habis nonton itu, bapak kebetulan besoknya pas di tanggal 1 ucapin aku selamat ulang tahun ya Bude gitu, makasih ya bapak, gini doa terbaik buat Bude gini. Terus ya Pak, makasih juga karena sudah memberikan arahan dan konten-konten, apalagi konten orang tua. Di situ aku ungkapkan sama bapak, kebetulan aku memang dari kecil sampai setua ini belum pernah merayakan ulang tahun mama. Akhirnya bapak juga support, artinya aku bisa memaknai konten baik ini dengan tujuan baik ya. Akhirnya pas udah jatuh di tanggal HBD-nya mamaku, bapak tiba-tiba telepon malamnya, sebelumnya ini ya, sebelum hari H-nya. Pas udah kejadian, udah di hari H-nya itu pas aku datang, ya ampun, itu semua kayak udah dipersiapkan, sampai ada spanduknya, ada foto mamaku di spanduk itu kan. Aduh, kayaknya pokoknya hari itu udah rasa senang, rasa haru itu campur aduk lah di Nangis situ. bahagia lah. Nangis bahagia lah aku di situ, artinya Ini berarti baliknya ke cerita ke Bude. ya, jangan kalian aja diwawancari, karena aku pun punya cerita dengan kita bapak pimpinan. berkesimpulan, bukan kita bertiga aja yang berevolusi mental, Bude juga hasil dari revolusi mental. Iya. Ala Itu- Toton Group. Iya, jujur. Di saat saya kembali lagi di Hunter ini, setelah saya ikuti semua di Toton Group ini, di NHP ini, 1 bulan, 2 bulan itu saya udah mulai kena ya, artinya saya merasa ya revolusi mental itu memang bagus dan punya arah gitu loh, membentuk karakter-karakter yang tadinya tidak mampu menjadi mampu, membentuk karakter yang tadinya tidak bisa menjadi bisa gitu kan. Nah begitu juga di diri saya, setelah saya banyak menonton konten-konten itu kena di hati, artinya jadi di saat saya kembali lagi di sini, saya lihat sosok bapak pimpinan kita itu sekaligus pembina kayaknya lebih lebih sepenuh hati sama kita dibanding dulu ya gitu yang aku rasain ya. Jadi di saat sekarang itu nggak tahu, mungkin faktor usia juga, kalau aku kan faktor usia juga, pengen baik ke depannya. Jadi ya sudah, bekerjalah dengan bismillah, dengan restu orang tua dan anak. Akhirnya aku bekerja ya, alhamdulillah sampai sekarang bapak mengapresiasikan semua bentuk pekerjaan dan kelakuan aku selama bekerja di sini. Alhamdulillah baik ya gitu. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik ya. Amin. Terus ada pertanyaan lagi nih dari aku. Kalian kan
dengan arahan Bapak, ya kan, Alright. dengan mengayominya Bapak kepada kalian, dengan menopangnya Bapak kepada kalian, dan kalian bisa mampu seperti sekarang dan berada di stag sekarang, ya kan. Itu sih pilihan kalian ya, itu pilihan kalian. Entah nanti kalian mau seperti apa yang jelas saya rasa Bapak itu sudah mampu membawa kalian ya, artinya sudah mampu membentuk kalian, membentuk karakter kalian yang lebih baik lagi ya. Itu pilihan kalian, tapi kalau boleh aku kasih saran, jangan merasa puas di sini aja ya, jangan merasa puas di sini saja. Kita harus jangan lupa jas merah, kita harus menghargai orang-orang yang sudah berbuat baik. Jarang ada sosok pemimpin seperti Bapak pemimpin kita yang punya hati tulus, mau mengarahkan, mau peduli, bahkan sampai hal-hal pribadi kita yang kecil pun Bapak mau peduli, ya enggak? Iya. Jadi buatlah orang yang sudah baik sama kita jadi bangga, gitu kan? Artinya bangga, tunjukkanlah bahwa arahannya itu mampu membentuk kita menjadi karakter yang baik dari sebelumnya ya. Bertahan, kalau perlu tingkatkan lagi, perbaiki lagi. Hal yang baik itu menjadi lebih baik lagi ke depannya ya. Tapi aku rasa juga bukan dari kalian aja bertiga dan saya sendiri gitu kan, bukan dari kita berempat aja. Sudah banyak bentuk-bentuk yang lahir karena revolusi mental ya, bukan kita juga. Kebetulan Bapak juga kemarin kirim ya, kemarin atau kapan itu dikirim rekaman Pak Supri itu ya, ke guru kerja speaker juga, mungkin di Japri kalian juga kan. Itu adalah gambaran sampai di situ Pak Supri nangis ya, saya lihat ya, nangis, saya dengar Pak Supri nangis. Ya penilaian kita, kalau saya ada penilaian dengan Pak Supri, tapi sebelum saya ungkapkan penilaian saya, kalian bertiga dengar nggak rekaman itu, FN-nya itu? Dengar ya, kalian dengar ya. Terus apa yang kalian tangkap dari rekaman tersebut? El bisa kasih pendapatnya. Kalau yang saya tangkap dari rekaman tersebut, pribadi untuk saya sendiri, saya tuh harus banyak bersyukur. Ternyata di luar sana banyak yang sarjana atau berpendidikan tinggi, tetapi mereka mau bekerja apa aja asalkan mendapat pekerjaan. Satu. Dan kedua, kalau untuk Pak Supri, ternyata pendidikan itu bukan Jaminan ya. bukan jaminan. Ternyata Pak Supri juga bisa berbahasa yang nggak sangka-sangka, yang kita nggak sangka-sangka ya, cinta ya. Sampai bukan menasehati, sampai berbicara sama orang yang sarjana itu. Jadi banyaklah yang aku ambil makna-maknanya ya, hikmahnya di situ. Maknanya bisa kita ambil. Intinya dari seorang sarjana pun kita bisa menimbulkan rasa bersyukur kita. Artinya banyak sarjana-sarjana di luar sana nganggur ya, tidak bekerja. Tapi kita yang punya pendidikan tidak seberapa, kita masih bisa menghasilkan uang gitu, menghasilkan gaji untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, bahkan untuk orang tua gitu ya. Itu menimbulkan lagi rasa bersyukur. Udah gitu di situ gambarannya juga sarjana diinterview dengan yang hanya lulusan SD ya Pak Supri ya. Tapi artinya kembali lagi Pak Supri itu, waktu saya ngelamar kerja juga kan SPD ya, sarjana percaya diri NHP ya kan. Saya ketemu juga itu sama Pak Supri di situ di gedung gitu ya. Saya rasain memang walaupun mereka masih muda-muda, tapi bahasa yang mereka gunakan itu membuat teduh kita. Jadi di saat kita lagi ada di posisi tidak berdaya pun kita mempunyai kekuatan. Itu yang aku rasain ya di saat aku diinterview sama SPD, dan anggota SPD itu ya Pak Supri ini gitu. Jadi di rekaman itu Pak Supri ini yang hanya lulusan di bawah SD ya,
bisa interview dengan 2 orang sarjana. Itu artinya menggambarkan bahwa kita jangan menyerah gitu loh, jangan menyerah. Tunjukkan kalau kita punya skill ya kan, skill itu modal untuk kita bisa berada di posisi atas walaupun tidak berpendidikan gitu kan. Artinya kalau kita memang sudah merasa ya namanya hidup itulah ya, kita nggak ada yang tahu ya, hanya Tuhan yang tahu. Artinya tetap semangat, tetap ingin maju gitu ya, bukan begitu? Iya benar. Jen, silakan Iya, yang menarik. kesaksiannya. Langsung mau nari nih Hujan. Jangan lari dulu Jen. Hujan. Langsung Ya, maaf aku ralat dikit. Anggota SPD sebenarnya bukan Pak Pimpro Supri. Itu anggotanya Pak Dir Hasbi, Mas Mas Jana. Jana, sama Bang Ige, satu lagi Gabriel Anggang. Pak Pimpro ini nggak termasuk SPD. Terus lebih ke SMB kali ya, Sekolah Maha Besar. Itu yang aku tangkap dari diskusi anggota Poktan SMB sama Bapak yang kemarin dikirim postnya. Itu nggak ke atas semua nggak? Enggak apa-apa. Yang saya tangkap dari mana ya? Dari tadi awalnya tadi menangis. Tiba-tiba yang sarjana yang mana dulu? Menangis dulu aja. Yang Yang menangis menangis ya. boleh. Yang menangis yang aku ambil itu pengalaman yang Pak Pimpro Supri itu alami itu tuh dari sebuah kesalahan. Ya, aku juga pernah melakukan kesalahan. Aku juga pernah. Nah, dari situ Bapak meraba hatinya Pak Pimpro, aku juga pernah diraba hatinya Pak Pimpro pun menangis, aku juga pernah menangis. Dan aku percaya dan yakin Pak Pimpro sekarang hatinya lega, lebih plong dalam menjalani kehidupan atau proses kehidupan ini. Yang karena saya juga merasakannya juga ya kan. Terus yang saya ambil dari Pak Pimpro menangis inilah beliau itu belajar dari kesalahan dan beliau memperbaikinya. Karena orang yang baik itu adalah orang yang melakukan kesalahan dan mau memperbaikinya. Nah, SJQ gitu. dari situ karena Pak Pimpro bisa, kenapa kita Nggak bisa. nggak bisa? Dari kita yang nggak bisa jadi bisa. Dari cerita apa tuh Pak Pimpro Supri, dia menyesal belum menjadi kepala rumah tangga yang baik. Dari situ dia mulai belajar dan mau membuka hati, mau mencari ilmu sampai akhirnya keluar kata-kata bijak kepada anak buahnya yang bertitel sarjana yang bisa mengayomi lah dengan kata-katanya yang bijak. Sebagai seorang pemimpin lah, benar-benar pemimpin. Iya. Aku aja pas dengar voice note itu aja kaget. Itu kayak orang-orang itu orang profesor lah yang bisa ngomong kayak gitulah ya kan. Aku aja sampai aku ulang-ulang dengan voice note itu. Benar. Pasti Bu Jenny. Pokoknya Pak Supri top banget deh. Top Margotop Top ya. Margotop. Pak Supri, Pak Top Supri, Margotop. Pokoknya Bapak termotivasi banget jadi buat kita. inspirasi buat kita. Pokoknya kita termotivasi lah sama FN-nya Pak Supri. Banyak hal positif yang bisa kita ambil di situ. Artinya kalau kita yakin kita bisa benar-benar pakai hati mengerjakan semuanya, nggak ada hal yang nggak mungkin. Iya nggak? Iya Betul kan? banget. Betul. Banyak memang yang terlahir ya dari revolusi mental ini ya. Banyak banget, bukan kita aja, masih banyak lagi kayak seperti adik kita Gabriel dan Bagus ya kan. Ada Dia Pak Dir terlahir juga. Ada Siapa? Pak Dir juga. Ada Pak Dir. Pokoknya masih banyak lagi. Jenny. Ya, masih banyak lagi. Artinya ya inilah kita, inilah keluarga NHP, inilah keluarga Toton. Kekeluargaan selalu menjunjung
kekeluargaan yang tinggi, lebih musyawarah, Saling topang ikat saling angkat. topang ikat angkat, selalu menjadi tim, satu komando biar searah. Frekuensi. Iya. Kayaknya itu aja ya yang kita bahas pagi ini ya. Dan kami Mudah-mudahan- bertiga berterima kasih kepada Ih, aku Bapak dong pimpinan, ikut kok, termasuk bertiga dong. Oh iya. Oke. Bertiga dengan Bas juga berterima kasih kepada Bapak pimpinan yang sudah memberi cinta kasihnya kepada kita semua, yang tak pernah lelah menopang, mengarahkan kita, mengerahkan hati, pikiran dan tenaganya untuk kita semua, supaya semua kita menjadi lebih baik dan menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Terima kasih. Tetaplah. Terima kasih Bapak yang super ganteng. Aku mau ngucapin Oh, iya. dulu. Terima kasih Bapak. Tetaplah selalu menjadi Bapak kami, kawan kami, Om RSK, menjadi Om RSK. Bapak Mbun. Pokoknya Bapak I kita love you semua. Bapak, I love you. I love you Bapak.